Bismillah, kita lanjutkan lagi pembuatan sistem payroll kita. Pertama kita login dulu ya teman-teman. Admin admin at apa sih? Admin at sekolah. Admin at sekolah.com. Passwordnya itu password kayak gini. Enter kita masuk. Tunggu. Oke, masuk ya. Kemarin kita itu sampai tutup. Kemarin kita itu sampai di bagian departemen nih teman-teman. Departemen ini jadi bisa menambah dan mengurangi. Contoh kita departemen pendidikan gitu ya. PD, Departemen Pendidikan. Pendidikan gitu ya. PD, Departemen Pendidikan. Oke. Simpan. Data departemen berhasil disimpan. Kemudian kita ada kode PD, nama departemen. Kita bisa edit sama hapus, benar kan? Kalau edit ya tinggal pencet tombol editnya. Kita edit sesuatu gitu. PD misal PD SD, Pendidikan SD gitu ya. Pendidikan sekolah dasar. Sekolah dasar gitu ya. Kita simpan. Nah, sekarang jadi kayak gini. Untuk hapus ya tinggal kita pencet hapus saja. Saya saya hapus yang KP ya. KPKN kita hapus. Oke. Sekarang nggak ada KPKN, langsung KN koin. Oke. Itu yang kemarin kita buat. Sekarang kita akan melanjutkan. Pertama teman-teman silahkan commit dulu ke GitHub. Teman-teman bisa kasih pesan misal fit ntar ya gini. Fit titik dua membuat root Livewire departemen dengan modal ya kan, kita nggak pakai halaman tapi kita pakai modal SPA. SPA itu single page application, jadi nggak usah loading waktu kita buka SPA-nya. Kita buka modelnya kan nggak usah loading, jadi kita kasih nama membuat root Livewire departemen dengan modal SPA. Kita bisa stake all changes, kemudian commit teman-teman. Terus sinkron perubahan nih, sync changes. Kemudian kita akan, kalau sudah ya, kita akan lanjut ke selanjutnya. Ini tahap berapa berarti? Kita ke tahap ke-6 yaitu membuat kerut jabatan teman-teman. Silahkan teman-teman ke Explorer dari wajah kita. Tahapan ini memiliki itu teman-teman. Tingkatan yang lebih susah karena dia lebih dinamis gitu ya. Jadi kita pengen dicontoh aplikasi deh, dicontoh aplikasi itu. Ini bukan punya kita. Punya kita belum jalan, kita jalankan punya kita dulu ya. PHP, artisan, serve. Ini pertama itu, kedua adalah npm run dev. Oke, keliru saya tadi. Ntar. PHP-nya ini salah saya, Ctrl C. Min port sama dengan 8001. Karena yang port 8000 saya pakai buat contoh, jalanin contohnya. Jadi nggak bisa dipakai. Oke, kita bahas contohnya dulu. Kalau kita ke bagian jabatan nih, kita tambah jabatan. Ini ada lebih apa? Ada lebih kerumitannya lebih dibanding departemen. Kalau departemen, dia cuma kalau departemen, nama departemen udah simple. Kalau jabatan, itu kita harus tentukan bahwa uh, departemen yang di sebuah jabatan itu memiliki departemen, oke? Okay? Jadi ada relation baru lah, istilahnya kita punya relation. Gaji pokok ini kita jadikan standar ya. Jadi semua yang ya sudah saya jelaskan di awal video teman-teman, silahkan balik aja. Terus nanti ini formatnya rupiah ya, kita formatnya rupiah, lebih ribet ya, tapi kita pengen formatnya rupiah. Teman-teman bisa jalankan, ntar kita cek sudah jalan belum. Nah ini yang punya kita yang ini, harus tunggu loadingnya selesai. Cek apakah ada error. Kalau ada error kita perbaiki bareng-bareng dulu. Harusnya nggak ada sih. Kemarin kita juga sudah coba, nggak ada kok. Ini bisa edit. Bentar. Ulang. Main add.
sekolah home what enter mau proses tutup. Ini yang itu ya, ini yang contoh, nggak ada satunya. Inget kok teman-teman, lihat di sini nggak ada satunya, berarti itu yang contoh. Kalau yang punya kita itu ada satunya, portnya beda, saya bedakan. Admin at sekolah.com, terus passwordnya itu password. Oke, masuk, memproses, tutup. Lain kali kita kemarin sudah buat departemen ini. Kita akan tambah departemen. Wah, kemarin berarti kita itu pakainya di itu ya, saya malah di yang contoh, bukan di sini. Di sini kan kosong. Berarti kita belum buat ya, teman-teman. Oke lah, nggak apa, kita buat di sini. Baru misal PDSD, PD dulu, PD pendidikan, pendidikan SD, misal gitu. Kita simpan, bisa nggak dia? Oh, dia bisa simpan ya. Sekarang kita edit coba. PD SD gitu ya. Simpan. Dia telah berhasil terupdate. Dia juga bisa hapus. Oke, berarti ntar. Oh, OPS coba, OPS ya. Saya tadi nggak fokus. OPS kita hapus. Oh, nggak hapus. Ntar. Kita pikirkan. Ini masalah. Oh ya, ingat. Jadi kenapa dia nggak bisa kehapus? Karena kita pakai OPS ini di jabatan nanti. Walaupun sekarang jabatan belum ada tampilannya ya. Tapi kan kita di seeder itu di public resource, di resource. Bukan. Database seeder. Kita sudah punya si jabatan. Sedangkan ketika ada jabatan, kode kita itu melarang ketika ada jabatan, kita melarang untuk mendelete suatu departemen. Nah, pakai ini, if departemen itu memiliki jabatan lebih dari 0, dia nggak bisa delete. Masalahnya adalah errornya itu nggak muncul gitu loh, teman-teman. Jadi saya bingung, itu masalahnya. Kita cek coba di mana, di bagian resource, di view-nya ya. Kita lihat errornya di view-nya dulu, karena si web.php pasti benar. Kita ke view, ke livewire, terus ke master departemen index. Nah, kita cari kira-kira gimana hal yang mengurus pesan, teman-teman. Hal yang mengurus pesan itu di bagian atas harusnya ya. Nah, ini nih teman-teman. Ini bukan error ya, harusnya if. Kita pakai pengecekan, bukan pakai if. Nah, salah, ini salah. Jadi harusnya gini. Error ini, kata error ini teman-teman ganti if. Ganti and if. Nah, kayak gitu teman-teman. Coba kita lihat lagi hasilnya. Kita Jordan stop. Aduh, ini kebanyakan yang saya buka, tapi ntar ya. Saya close. Oke, dah. Sekarang coba ya di departemen ini. Kalau kita hapus di sini, munculnya pesan ya. Oke. Berarti kita sudah berhasil memperbaiki kesalahan si error. Sekarang kita coba tambah departemen yang akan kita delete ya. Misal departemen DLT, delete, gitu ya. Simpan. Kita akan coba hapus departemen delete ini. Hapus. Oke. Data departemen berhasil dihapus. Oke, benar ya berarti. Sekarang komitnya teman-teman kita bisa tambahkan di komitnya kita. Pesannya misal update gitu ya. Update perbaikan untuk pesan error yang tidak muncul di halaman departemen gitu. Terus kita plus, satu kita commit. Nah, kayak update. Oke, bener. Terus sync changes. Nah, selesai. Setelah itu ya kita lanjut. Teman-teman buka terminal baru. Kita jalankan PHP artisan make apa ini? Make live wire tentunya. Live wire, make live wire. Kemudian kita entar CapCut-nya saya delete. Oke, saya close dulu deh biar gak nge-lag. Oke, bentar, sorry. Oke dah.
make live wire, kemudian kita kasih dia, kan ini departemen indeks, kita bisa kasih nama buat si jabatan ini jabatan indeks. Di sama di master ya, bener kan? Ini kan ini contoh ya, nggak ada satunya di master data. Oke, di master juga deh. Master master slash jabatan indeks. Jabatan indeks kayak gini. Jabatan indeks, terus kita pakai min plus enter. Tunggu prosesnya selesai. Dah selesai. Kalau sudah selesai, kita akan pergi ke itu dulu teman-teman. Ke logiknya. Ke Explorer. Kemudian ke app layer, master. Jadi ada jabatan indeks. Pertama kita tentukan si template-nya. Kita pakai layout-nya. Kita tentukan layout-nya dulu. Pagar layout. Layout kita ambil dari layer atribut ya teman-teman. Untuk alamatnya sendiri dia ada di dalam komponen. Components titik layout, oke. Titik app kayak gini. Kemudian untuk judulnya kita kasih judul juga. Title samanya diambil dari liveware attribute. Judulnya misal manajemen jabatan gitu ya. Manajemen atau apa sih di departemen namanya apa? Di departemen namanya kita manajemen departemen, berarti ya benar. Manajemen jabatan kayak gini. Oke, sudah. Terus sama kita pakai pagination. Saya nggak usah jelasin lagi ya pagination ini apa. Kita pakai use with pagination. With pagination gini. Jangan lupa titik koma biar nggak error. Pertama di formnya ada apa aja di sini. Ini contoh ya, ingat nggak ada satunya. Jabatan formnya itu nyimpen admin@sekolah.com. Mas hot login. Jabatan itu tutup. Di formnya dia nyimpan berapa hal. Departemen, pertama departemen. Tentunya ada jabatan ID ya, jabatan ID, kemudian departemen ID. Departemen ID itu pengaruh ke sini. Kemudian nama dari jabatannya. Setelah itu gaji pokok. Jadi kita bisa kasih di sini form propertinya, properti yang mengurus form kayak gini. Public jabatan ID ya, jabatan underscore ID. Tujuan kita panggil jabatan ID tahu ya? Tujuan kita panggil jabatan ID biar punya nama gitu teman. Jadi kan kita munculkan pilih departemen kan berdasarkan ID nih. Nah makanya penghubung antara jabatan dengan departemen adalah jabatan ID, departemen ID, sorry. Jabatan ID itu identitas jabatan. Sorry, saya tadi salah. Yang saya jelaskan itu yang ini, yang departemen ID ya. Ini penghubung antara tabel departemen dengan tabel jabatan. Setelah itu yang menentukan nama-nama tadi kan munculnya berdasarkan ID teman-teman. Terus kemudian nama, kemudian gaji, gaji underscore pokok kayak gini teman-teman. Terus titik koma, terus sama properti UI-nya kita kayak gintar. Departemen indeksnya ini pakai properti UI kayak gini teman-teman. Kita bisa public property UI, property yang mengurus UI ya, maksudnya kita pakai public is open, dollar is open. Secara default dia adalah false, negatif, false kayak gini. Jangan lupa titik koma. Setelah itu public kayak gini, public dollar. Ini buat searchnya sama teman-teman. Search ini kok nggak ada spasinya.
public dollar search, terus kita kasih dia string kosong. Kayak gini, jangan lupa titik koma. Oke. Setelah itu kita copy aja deh teman-teman. Dari departemen indeks ini, open modal, close modal, input field, ini kita bisa copy aja. Copy, Ctrl C, pastekan di bawahnya render deh. Di bawahnya render kayak gini. Setelah itu ntar ada yang salah kode. Oh, dia nggak ada kode. Ntar kita sesuaikan dulu ya. Reset input field ini nanti kita bahasnya. Ini nanti kita bahasnya. Kita lagi apa sih yang sekarang aja deh, biar teman-teman nggak penasaran. Pertama ada jabatan ID ya teman-teman. Jabatan underscore ID sama dengan 0. Iya 0, benar. Jabatan ID kan pertama belum dibuat ya, sama kayak departemen ID waktu itu. This jabatan ID kita buat 0. Jangan kok merah dia. Dan define variabel jabatan ID lain nih. Jabatan ID apa yang beda? Oh, nggak ada dolarnya. Oke, jabatan ID 0. Kemudian untuk departemen ID kita setting dia bukan 0 tapi string kosong. Setelah itu kode, bukan nggak ada kode, adanya gaji pokok. Adanya gaji pokok. This gaji pokok. Ntar kok hidup lagi dan. Adanya gaji pokok. Ini untuk reset input field teman-teman. Kemudian ada lagi yang perlu di copy nggak ya? Kita cek ke departemen ID. Create store bisa jadi sama. Lagi pelan-pelan. Create. Nah, create teman-teman. Create juga. Create sudah kita belum. Create belum kita copy. Kita Ctrl C. Bentar, ini kekurangan koma habis kode. Koma. Nah. Sudah. Yang kita ke sini. Membuka modal untuk create ini kita Ctrl C. Membuka modal untuk create. Terus balik ke jabatan indeks, pastekan di bawah reset input. Oke, dah selesai. Jadi kita sudah yang kita ambil dari si mana? Ada lagi nggak? Departemen. Kita scroll atas, reset input field, open mode. Ini. Reset pagination ketika melakukan search. Nah, ini juga perlu kita Ctrl C aja. Kita pastekan di sini. Nah, jadi yang kita copy dari si departemen indeks adalah pertama open modal, oke. Kedua close modal, ketiga reset input field, keempat create ya. Terus updating search. Oke, sudah reset input field sudah sip. Kemudian apa lagi yang kurang ya? Oh ya, sekarang berarti kita tinggal taruh di rendernya. Render terakhir aja deh. Kita buat function-functionnya dulu aja. Sekarang kita ke store teman-teman. Public function store. Scroll ke bawah di sini. Kita akan buat function store-nya. Public function store kayak gini. Pertama kita validasi this validate coba titik koma kurung kotak. Pertama departemen ID departemen underscore ID dia harus ada, jadi tinggal required. Setelah itu kalau Z exist, dia harus exist di mana adanya di departemen di kolom ID. Nah, kayak gini teman-teman. Setelah departemen ID kita punya nama sama gaji pokok. Nama jabatan ini, bukan nama pegawai.
Kita jadikan dia required kayak gini. Setelah itu dia string. Setelah itu maksimal max, nama jabatan udah maksimal 10 karakter deh, jangan mewek. Setelah itu gaji pokok, gaji underscore pokok, J itu kita jadikan required kayak gini, kemudian numerik kayak gini, kemudian minimal gaji itu 0, ingat. Kenapa kok gaji minimal gaji? Ya biar orangnya nggak salah. Masa gaji pegawai gaji 0 kan nggak mungkin. Terus sama jabatan, kita targetin modelnya jabatan create or update or create kayak gini, create ini kurung bulat, oke. Terus kasih enter. Di sini ada array 1 buat ID, teman-teman. ID this jabatan ID, jabatan ID. Ini array pertama, array kedua isi data-datanya. Pertama departemen ID, departemen underscore ID, dia diambil dari this. Kok this? Ya benar, diambil dari this this departemen ID tentunya. Ini kita masukkan ke dalam kurung kotaknya, Ctrl X, Ctrl V. Nah, kayak gini. This apa itu? Departemen ID ya. Departemen ID. Terus ada nama this nama, gaji pokok this, gaji pokok. Nah, kayak gini. Kemudian kayak gini. Kemudian kayak gini, kita rapikan dulu format dokumen. Oke, dah kayak gini. Terus sama kita kasih pesan juga ketika dia berhasil. Session flash message kayak gini. Ketika dia memiliki jabatan ID, artinya ketika dia bukan jabatan baru, maka dia akan menampilkan pesan berhasil diperbarui. Kalau dia jabatan baru, yang mana kalau dia jabatan baru kan berarti nggak punya jabatan ID nih, maka hasilnya adalah jabatan berhasil dibuat. Yang menentukan nih teman-teman, ingat this jabatan ID. Ketika si datanya itu, ketika suatu data itu punya jabatan ID, yang mana berarti dia data jabatan lama dong, karena jabatan ID diberikan ketika suatu data jabatan ini berhasil dibuat, tentunya gitu kan. Nah, makanya kalau misalnya punya jabatan ID, berarti kan jabatan lama. Ketika melakukan store atau update, maka hasilnya adalah jabatan berhasil diperoleh. Kalau nggak punya jabatan ID, maka hasilnya adalah jabatan berhasil dibuat. Kemudian close modal, kemudian reset input field. Oke, sudah. Soalnya itu edit, teman-teman. Edit ini sama kayak yang sebelumnya, cuman beda beberapa itemnya ada tambahan. Public function edit, ntar biar nggak tergesa-gesa kita pelan-pelan aja. Public function edit kayak gini. $id enter. Nah, kayak gini. Edit berdasarkan ID ya. Pertama kita buat variabel jabatan. Dia menampung, dia itu tugasnya mencari apakah ada data jabatan sesuai ID yang ditunjuk. Fin or file kayak gitu. Berdasarkan ID kayak gini teman-teman. Pertama. Setelah itu kalau ketemu this, kok merah ya. Jabatan harusnya ngaruh. This jabatan fin or fail ID. Bentar. Salahnya apa pesan error ini? Syntax error unexpected token. Oh, dia nggak pakai koma, pakainya titik koma. Nah, hilang ya. Sekarang di this ini jabatan ID kita jadikan dia sebagai ID.
diambil dari ID, sorry. Jabatan ID diambil dari ID. Kemudian this departemen ID ya, bener nggak? Departemen, iya bener. Departemen underscore ID diambil dari this departemen ID. Sama dengan agent. Ini pakai titik koma, oke. Terus ini departemen ID this. Kok ini kurang kok? Iya bener, berdasarkan ID. Tapi kalau misalnya ini diambil dari jabatan dolar jabatan ini merujuk ke sini teman-teman. Departemen ID, departemen underscore ID. Paham ya maksudnya? Jadi departemen ID diambil dari data departemen ID yang ada di tabel jabatan. Kenapa kok tabel? Ini kan ngarah ke model kan ngarah ke tabel. Kita cek apakah ada di jabatan ID ini departemen ya. Departemen ID apakah ada di jabatan? Kita cek model. Jabatan ada. Nah, yang ditargetkan itu departemen yang ini, teman-teman. Yang ditargetkan dari yang ditargetkan dari baris ke-86 itu departemen ID yang ada di sana. Oke, itu penjelasan pertama. Selanjutnya nggak saya jelasin lagi. This nama sama dengan jabatan nama. Oke, titik koma jangan lupa. Lahir gaji pokok. This gaji underscore pokok diambil dari jabatan gaji mana sih? Gaji kok jagi sih? Gaji pokok kayak gini teman-teman. Jangan lupa titik koma. Setelah itu kalau misalnya proses ini berhasil, kalau proses pengambilan data ini berhasil semua, maka open modal. This open modal. Nah kayak gini. Kalau teman-teman pengen tambah pesan error, seandainya ID tidak ditemukan tuh nggak apa-apa sih teman-teman tambah ya aja. Tapi kayaknya sia-sia deh. Kalau soalnya kan kita setting semua data ada ID-nya, jadi nggak mungkin error. Kita buat pengecekan biar bagus aja, biar nggak error. Public sekarang buat delete ya teman-teman. Public function delete. Sama ini juga berdasarkan ID ini kita pakai try catch. Sama sih sebenarnya sistemnya tuh sama kayak yang tadi kayak yang kemarin, sorry. Kita pakai try catch. Kode ketika error, ada kode ketika berhasil ya. Gini, jabatan kita buat variabel dulu. Jabatan find or file find or file find or file dollar ID gitu. Jangan lupa titik koma. Kemudian kita delete. Jabatan yang ketemu itu jabatan, kan ini nyari jabatan kan. Saya ulang-ulang terus ini. Ini kan kode untuk mencari jabatan berdasarkan ID. Nah, kalau ketemu delete. Paham ya? Kita ikuti dengan pesan. Sessionnya kayak gimana? Sessionnya flash message, jabatan berhasil dihapus. Ntar titik komanya ini kita hapus. Oke, kayak gini teman-teman. Sedangkan kalau misalnya error, ini jangan pakai triple, kita pakai apa ya? Kita pakai query exception, nanti kode errornya itu 23.000. Itu 23.000 itu kode standar SQL untuk integrity constraint violation. Ntar gini. Illuminate database query exception, bener nih. Illuminate database query exception, terus dia buat variabel kayak gini. Kita buat if
Nah, kayak gini. Jadi ketika pasan errornya itu nilai pasan error kan ini pakai string, jangan pakai string dong. Pakai kayak gini aja. Jadi ketika kode yang keluar dari ketika kita menjalankan proses delete tuh, ternyata kode yang muncul kode errornya adalah 23.000. Maka dia akan menampilkan error gagal data masih dipakai oleh data lain. Else kalau errornya nggak diketahui ya wis terjadi kesalahan saat mengembus jabatan. Ingat ya, kayak gitu ya teman-teman. Jadi 23.000 itu kode error untuk integrity constraint violation. Integritas, constraint itu apa ya constraint? Sambungan paling. Violation pelanggaran. Oke, sudah. Sekarang kita balik ke render, teman-teman. Ke render. Render ini ngatur mulai render ini ngatur intinya ya. Render ini mengatur bagaimana data itu dimunculkan. Oke. Jadi kita bisa mana jadi render? Nah ini. Sini. Kita buat query. Kita buat query untuk kok untuk dengan relasi apartemen. Jadi ini contoh ya. Nah, wih, min at sekolah. Kayak teman-teman keluar suara sendiri gini nggak sih? Kayak saya tuh keluar sendiri, jadi setiap kali browsernya berhenti sebentar, dia itu langsung dinonaktifkan gitu. Memorisnya kan dikit. Di jabatan tutup berdasarkan departemen, MC gitu. Data-data jabatan tidak terlalu nama jabatan atau departemen. Nama jabatan, kalau misalnya kita cari OPS, ada nih muncul OPS. Enggak nih. Oh dia nyarinya berdasarkan nama jabatan ya teman-teman, bukan kode jabatan. Misal Magic ya keluar Magic Chess. Oke, jadi kan yang difilter dua nih, departemen sama nama jabatan. Beda kayak departemen nih. Dia kan satu aja. Dia kan dari satu tabel ya kan. Kalau jabatan nih, dia filternya pertama dari ini kan data departemen kan diambil dari tabel departemen. Jabatan kan diambil dari data dari tabel jabatan. Nah, maka filternya dia agak beda. Harus ada relation ke data ke departemen. Oke, terus kita buat variabel misal namanya jabatan. Jabatan kayak gitu. Dia ini ngambil jabatan dengan itu ya, with relation, with inilah with relation. Relationnya itu kita kasih nama departemen. Kasih namanya bukan di sini ya teman-teman, bukan di sini. Kasih namanya bukan waktu di sini ya. Kita kasih namanya waktu di model itu kita punya function namanya departemen. Nah, function departemen inilah yang kita panggil di sini. Oke, with departemen, where kita kasih where nama like like ntar terus pakai titik di search berdasarkan yang nanti diinputkan ke searchnya search. Oke, nah kayak gini teman-teman. Sip ya. Setelah itu ada dua. Pertama berdasarkan namanya atau nama departemen. Benar kan? Berdasarkan nama departemen. Or where mana? Or where has relation. Ya dan bedanya ini antara. Ketika where kolom kolom operator value. Kalau misalnya has relation callback operator kolom value gitu. Departemen kayak gini, dia ada relation ke departemen.
function query, function dollar query. Query ini ntar, query nama bebas ya. Query itu variabel, nama variabel yang kita buat. Waktu di sini nama query di sini yaitu kita, jadi maksud dari query di sini, jadi kita buat variabel namanya query gitu, parameter yang namanya query gitu loh teman-teman. Where nama like di search, nama yang di sini ini nama jabatan ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen berdasarkan kode juga kan bisa tuh, berdasarkan kode tuh yang di departemen indeksnya kan berdasarkan kode juga kan. Nah, teman-teman tinggal tambahi aja. Sudah kemarin kan materinya sudah kan ya. Terus order by, kita perlu order by ID desain sama paginate 10 bener. Oke, sudah. Ntar ini kasih enter biar rapi. Biar kita snooze dulu. Oke, sekarang nih. Sekarang kita perlu, oh ya, kita perlu ini teman-teman. Ketika tambah jabatan, kan berhenti sebentar langsung hilang. Admin, pokoknya teman-teman gini juga aja. Sekolah.com password. Teman-teman keluar sendiri tuh, kabari tambah jabatan. Nah, kan kita butuh drop down nih. Nah, ini akan kita pakai. Kita akan buat mengambil semua, jadi kita akan mengambil semua nama departemen itu untuk drop down. Yang tadi kan yang di sini itu buat filter kan, yang di sini kan buat filter nih. Ini kan buat filter. Sekarang kita buat variabel buat ngambil buat drop down. Nah, mengambil nama departemen untuk drop down kayak gini. Kemudian buat variabelnya misal kita kasih nama departemen sama dengan departemen dari model nih, departemen model order by. Jadi kita munculkan nama departemennya itu berdasarkan misal ke bawah gitu ya kan, kok desk itu ke atas, kok asen itu ke bawah. Nah, baik dari satu itu paling atas gitu lah intinya. SC. Terus oh ya, terus kasih get. Titik, jangan lupa titik koma. Setelah itu kita kirim compact-nya. Kita kirim compact. Ya, kemarin saya lupa ya. Kita harus kasih strip jabatan. Pertama yang kita kirim jabatan, yang kedua adalah departemen. Nah, sudah ya teman-teman. Kita sudah selesai dengan logiknya teman-teman. Sekarang kita akan bentar, gimana sih? Bentar, mouse saya mana? Sekarang kita akan pindah ke bagian view teman-teman. Teman-teman bisa buka VS Code yang PHP, saya belum buka. Firewall PHP ya. Oke. Teman-teman cari yang jabatan. Nah, yang jabatan ini. Kemudian scroll ke bawah sampai teman-teman nemu main. Nah, kan ada div kosong nih. Di bawah main kan ada div kosong. Nah, itu yang teman-teman copy. Kita Ctrl X ntar. Dari baris 88 sampai 89 ya. 88 sampai 189. Kita Ctrl X. Ctrl Z. Ctrl C aja. Ctrl C. Ctrl C. Kita pindah lagi. Kok ke sini? Ke VS Code satunya. Yang tal. Ke free source. Views. Live wire. Master. Jabatan index update. Ctrl A, Ctrl V. Nah, sudah ya teman-teman. Terus kita format dokumen. Format dokumen. Nah, ini sekarang tinggal pasang-pasang aja. Kita tinggal pasang-pasang. Pertama, yang kita pasang adalah ditambah jabatan nih. Kita kasih wire, klik wire
wire create, wire titik 2 create. Gini, wire create sama dengan gini, pakai petik 2 create. Ingat, create dapat dari mana? Dari function create yang ada di uh, jabatan logiknya, jabatan index.php. Oke, sudah. Setelah itu kita kasih apa lagi ya? Tombol. Di sini kan sama tombol lah. Di bawahnya ada pesan error. Pesan errornya teman-teman bisa ambil aja di sini. Biar sama juga. Kodenya sama ya. Yang penting error munculnya ini. Ctrl C. Ke departemen indeks, jabatan indeks, sorry. Pastekan di bawahnya Ctrl V, Enter. Nah, kayak gini teman-teman. Ini untuk pesan errornya. Setelah itu input ini buat itu ya. Buat search ini, cari nama departemen, jabatan atau departemen. Jadi kita bisa tambahkan dia apa teman-teman? Wire model ya. Wire model search. Wire titik 2 model titik live ya, titik live. Terus sama dengan search. Ada nggak sih property search? Sudah saya buat kan ya? Bentar, jabatan indeks property search ada nggak? Ada nih. Ada ya, sip sip sip. Itu untuk search. Sekarang kita pergi ke mana lagi nih? Scroll ke bawah. T-head nih biarin. T-body. Nah, T-body. T-body kita akan buat loopingnya, teman-teman. Oke ya, T-body kita akan buat loopingnya. Mana-mana. 1T, 1T head, 1TR, 1 item itu mana sih? Oh, sini. Hapus satu, oke. Satu kita hapus. Mix melot. Delete. Setelah itu kita kasih looping pakai for else gitu. Langsung tab selesai nih, tapi janganlah kita proses. Bentar. Di sini kita pakai for else. Add for else kayak gini. Bentar. Nah, dia diambil dari jabatan kayak gini teman-teman. Yang departemen nanti kita taruh di drop down. Ini indeks jabatan. Nah, kalau teman-teman lupa ini kayak gini ini apa? Jabatan ini kan diambil dari sana. As indeks panah jabatan nih apa, kalau teman-teman lupa, teman bisa buka video sebelumnya atau teman-teman bisa cari sendiri di Google. Ctrl X, kita pastekan di sini. Kita format dokumen, oke. TR, nah ini nih, pertama nomor ya, nomor. Ini sama pakai first item kayak kemarin. Dolar jabatan ini diambil dari jabatan. First item kayak gini, first item panah plus, sorry, dollar index kayak gini pertama. Kemudian ini jabatan atau kodenya, kode departemen kode ya, ini berarti departemen kode. Kita bisa buat misal sih kayak gini ya, dolar jabatan tanpa S ya, ingat yang di bagian sini tanpa S. Diambil departemen kode, jadi relasinya itu dari jabatan ke departemen, dari departemen kita ambil kolom kodenya kayak gini teman-teman. Oh ya, biar error, kalau misalnya mungkin nggak sih seandainya nggak ada jabatan, bisa seandainya nih ada orang delete paksa dari database, bisa loh sebenarnya. Jabatan kan, kalau misalnya kita nggak bisa delete departemen dari UI, maksudnya kita nggak bisa delete departemen langsung jika ada jabatan yang terkait, jika kita delete-nya itu melalui browser kita, oke.
maksudnya dari melalui website kita. Tapi dia bisa delete melalui langsung ya. Saat dia delete langsung lewat PHP MyAdmin. Nah, jadi akan ada potensi di mana si jabatan ini nggak punya departemen kode. Kenapa? Karena bisa jadi ada orang yang ngedelete dari PHP MyAdmin gitu ya. Nah, untuk mencegah dia error, kita bisa kalau dia nggak ada gitu ya, kita kasih kondisi ketika dia nggak punya departemen, ya udah isi strip aja gitu ya. Paham ya teman-teman? Kalau nggak paham bisa tanyakan kenapa kok dikasih kayak gini. Dikasih kayak gini. Saya ulangi sekali lagi deh. Jadi kita memang nggak bisa delete data departemen yang terikat oleh yang memiliki yang kita nggak bisa delete data departemen jika dia memiliki jabatan. Jika dia memiliki jabatan itu nggak bisanya hanya ketika dilakukan melalui website. Jika ada orang yang ngedelete melalui PHP admin, tetap bakal hilang departemennya jika di delete ya melalui PHP admin. Itu udah ampuh banget, nggak bisa ditolak itu. Nah, untuk mencegah hal itu, kita kasih strip biar 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 apa? Biar website kita tetap berjalan sebagaimana mestinya, walaupun ada data yang tidak memiliki departemen gitu ya teman-teman. Oke, sekarang teknologi informasi. Nah, kita kasih dolar jabatan kayak gini. Departemen nama kayak gini. Departemen nama. Ini berarti kan ini kan berarti nyinggung data departemen nih. Seandainya dia mengalami kondisi seperti ini, kita kasih pesan departemen terhapus. Paham ya kenapa saya kasih kayak ginian? Sama ini kasusnya sama-sama departemennya dihapus secara paksa lewat admin gitu. Kalau misalnya di bagian kode dikasih strip, kalau misalnya di bagian nama dikasih tulisan departemen terhapus. Nah, untuk staff IT kan ini nama jabatan ya. Nama jabatan berarti kan dia nggak ngambil data dari tabel departemen ya. Ya udah tinggal jabatan tanpa S terus nama gitu doang. Terus ini gaji pokok. Gaji pokok ini beda. Gaji pokok ini kita pakai format rupiah, RP, ERP P-nya kecil. Terus kita ambil number format gaji pokok. Ini sudah pernah ya kita buat format kayak gini ya. Waktu di sebelumnya. Ini sudah. Setelah itu kita ke button edit. Kita button edit sama button delete. Di button edit dulu. Ini button edit ya. Button edit nih. Buyer. Klik edit berdasarkan ID. Kemudian juga delete. Klik. Terus kita panggil function delete berdasarkan ID. Kalau empty kita ambil aja dari sini deh. Kondisi ketika kosong. Nah, ini kita bisa ambil dari sini teman-teman. Ctrl C ke jabatan indeks, tekan di bawah sini, terus tidak ada data jabatan. Kita format dokumen. Format dokumen selesai. Oke, ini untuk tabelnya. Sekarang kita akan atur ke bagian kolom linknya. Belum. Kita belum kasih link, lupa aku. Departemen indeks. Nih, kita copy, Ctrl C. Terus ke bagian jabatan indeks. Ini table, ini div. Nah, di sini tab, Ctrl V. Setelah itu kita ke bagian modal. Ini X show modal. Ini pokok modal, ini intinya modal. Ini kita bisa hilangkan kayak gini. Terus kita masukkan pakai if. Soalnya kan si kalau misalnya teman-teman nggak pakai live wire atau nggak pakai teman-teman pakai murni HTML, teman-teman pakai X show is open display none. Nah, kayak gitu. Terus kalau misalnya dibuka, maka hasilnya kayak gini. Sebenarnya dua kode ini nangani. Kalau teman-teman nggak paham ya, ini kode kok strange banget, kok asing banget, nggak dijelasin gitu. Jadi ini kode kan kita sebenarnya maksa buat
Nah, di payroll jabatan ini kita pengen dia memiliki UI persis seperti payroll tol. Nah, untuk buat SPA-nya itu untuk menangani keterbatasannya kita pakai kayak ginian. Jadi kalau misalnya teman-teman heran kok ini nggak dijelasin langsung dilewati aja. Ah, itu penyebabnya karena itu karena apa ya? Nah, itu pokok saya pusing juga. Kok saya pusing bukan? Saya nggak pusing, maksudnya karena keterbatasan HTML gitulah intinya gitu. Kita bisa hapus bagian mana? Fixed ini kita bisa hapus bagian sini. Bagian bawahnya ini kondisi aja. Kita bisa hapus dia. Ntar kita hapus ya. Nah, ntar pokok intinya kita masukkan dia ke pengecekan. Jadi kan ada dua kondisi tuh. If jadi jika is open. Saya nggak jelasin lah. Semakin dijelasin kayak semakin bingung. Teman-teman coba pahami aja. Kalau bener-bener bingung, teman-teman tanya. Tapi jelaskan apa yang teman-teman bingung. Gitu aja dah. Oke. Ini is open ini sebenarnya nggak perlu. Nah, hapus aja sudah nggak penting. Fixed is set ini sebenarnya ini penting ini dua ini. Terus sih gimana sih? Modalnya kita samain aja deh sama yang di sana. Yang beda formnya aja deh. Ini formnya aja. Formnya ini kita keluarkan. Terus bagian sininya kita hilangi. Kita delete. Kita ke departemen. Oh, dia dibiarin. Kalau yang di sini tuh dibiarin sama dia. Oke lah, kita biarin kok dia. Kita biarin udah, kita biarin aja deh. Nggak ngaruh juga. Cuma ke UI. Bagian ini dihapus saja. Biar nggak confused. Dia sudah pakai is open. Oke dah. Oke, dah. Sekarang kita ke form. Di form ini kita tinggal kasih wire. Wire submit, prevent, store. Dah, gitu doang. Setelah itu tambah atau edit jabatan yang kita kasih pengaturan. Jadi ketika dia punya jabatan, ketika punya jabatan ID maka berarti edit jabatan, ketika punya ID berarti tambah jabatan, sesimpel itu. Kemudian untuk pilih apa? Pilih departemen kita pakai looping ini. Opsi pertama memang apa tadi? Bentar. Opsi pertama memang pilih departemen ya. Value-nya kosong, bener. Opsi kedua ini agak beda, teman-teman. Jadi kita hapus satu. Terus kita pakai looping. Pakai for each kayak gini, for each diambil dari departments. Bukan departments yang di sini ya, bukan yang ini ya, bukan yang ini ya. Dia diambil dari jabatan indeks. Ini ada departments ya. Yang itu ya teman-teman, paham ya? Biar nggak ketukar nih. As item boleh, as item atau as kayak gini bisa juga. Nah, kemudian value-nya itu mengikuti ID dari departemennya. Kemudian pasalnya departemen kode, departemen nama, kayak kepanjangan. Iya lah. Kalau di contohnya gimana? Contohnya itu oh no. min@sekolah.com password kayak gini terus login jawab proses tambah jabatan dia tutup. Oh, dia ada itunya juga, ada kodenya juga. Oke ya. Nah, ada kodenya juga di contohnya. Ya udah berarti kita pakai kode, kita pakai nama sesuai rekomendasi dari copilotnya. Setelah itu kasih apa lagi ya? Option yang bawahnya ini kita delete. Nah, kayak gini. Kemudian scroll ke bawah. Nama jabatan ini apa? Nama jabatan. Oh ya benar. Nama jabatan ini benar. Labelnya. Nah, di inputnya kita kasih wire teman-teman. Wire modelnya ke nama ya. Wire model nama, kemudian di gaji ini. Di bagian gaji, wire model gaji pokok. Paham ya maksudnya?
Setelah itu scroll ke bawah ada apa? Kita punya button batal sama button simpan. Untuk button batal ini kita tinggal arahkan ke wire close modal. Tipe button wire-nya close modal, oke. Kemudian untuk tipe submit ya udah nggak usah diapa-apain. Sekarang kita akan sudah. Sekarang kita akan coba ke punyanya kita ini. Ingat ya, ada satunya berarti punya kita nih, bukan contoh. Admin at sekolah.com, passwordnya adalah password. Kita login, ya tutup, lain kali kejabatan not found. Oh iya, kita daftarkan dulu dong. Kita daftarkan dulu aja. Daftarkan dulu ke root ya. Ke root, ingat teman, ke root. Terus ke web.php. Di bagian sini kita tambah jabatan. Dia diambil dari jabatan index, terus dia punya nama jabatan index. Setelah itu kita ke bagian komponen app.blade. Di bagian jabatan ini rootnya kita ganti, teman. Rootnya kita ganti root jabatan index. Oke, sekarang kita coba. Enggak, ini linknya perbagus. Oke dah, kosong ya linknya, link default. Sekarang kita ke jabatan. Apakah ada error teman-teman? Harusnya ada sih, lama soalnya. Department links doesn't exist, keliru berarti aku. Kan tadi copy ya, kita main copy aja dari departemen. Harusnya bukan departemen, tapi jabatan siapa? Lihat. Udah. Ingat, ini ada satunya berarti punya kita ya. Ada satunya berarti punya kita. Yang nggak ada satunya bukan punya kita. Kita ke jabatan, kemudian nyoba tambah jabatan. Tombolnya, tombolnya juga belum kita ubah teman-teman. Sudah harusnya. Tombol tambah jabatan, nih tombol tambah jabatan kita arahkan dia ke create. Sudah benar. Ntar, apakah ada yang salah dengan buttonnya teman-teman? Apakah harus kita kasih tambahan tipe button gitu? Kita cek aja ya, kita cek aja. Kalau error ya udah kita perbaiki lagi. Kita ke sini. Kita refresh jawab. Tambah jabatan. Nah, coba kita koreksi lagi kodenya. Ini nggak usah, berarti tipe ini nggak guna juga. Kenapa dia nggak bisa dipencet gitu ya? Wire, oh ini bener. Makasih Copilot, tumben berguna. Wire click, bukan wire create. Tadi saya wire create nih, wire create nih. Harusnya itu wire click, Ctrl J. Harusnya adalah wire click teman-teman. Pantas kok nggak bisa. Coba ya sekarang kita tambah jabatan ya, tambah jabatan. Tambah jabatan. Pesan errornya apa ini? Departemen. Oh, bukan departemen berarti. Departemen. Mes ini departemen, salah. Kita bukan departemen, departemen S. Bentar mana? Scroll ke bawah. Nah, ini nih, departemen S kayak gini. Codingannya lagi harusnya udah aman nih. Tambah jabatan, oke bisa. Kita pilih jabatannya si pendidikan SD. Misal jabatannya adalah kepala sekolah. Jadi pokoknya kepala sekolah UMR. Dan lebih dikit 5 juta. Oke, 5 juta ini simpan. Bentar, gak bisa teman-teman. Coba kita cek. Bagian sini, departemen value ini. Bentar kita cek ya. Kita cek. Sudah ada wire model nama juga sudah ada. Secara kode benar ini. Secara kode benar. Di sini bisa jadi ya teman-teman. Ada sesuatu
yang error atau value-nya itu nggak sesuai, tapi karena kita belum kasih pesan error, kita nggak kasih pesan error gitu ya. Jadi dia nggak muncul gitu. Jadi dia nggak muncul karena kita nggak kasih pesan error. Oh, coba kita kasih pesan error ya di setiap formnya. Di setiap formnya kita kasih pesan. Ini sebenarnya harusnya ya, harusnya kita kasih pesan error di semuanya. Di waktu kita buat departemen itu harusnya dikasih pesan error juga. Error di situ. Tapi ya udahlah karena masalahnya belum muncul di sini. Yaudah deh kita kasih pesan errornya di sini juga. Nama gaji pokok. Bentar. Ini kayak di bawahnya. Ya, jadi ketika gaji pokok ini kan nih, ketika gaji pokok ini apa mengalami error, dia akan muncul pesan. Coba sekarang kita tambah jabatan pendidikan SD kepala sekolah gitu ya, gajinya 5 juta. Waduh, oke 5 juta nih. Kita simpan. Oh my god. The department ID belt is required. Masalahnya itu di sini. Masalahnya itu di sini sama di sini. Oke, jadi pertama yang kita lakukan adalah ke jabatan indeks, kita tambahi jangan 10 deh. 100. Nyesel saya kasih 10. Ternyata 10 dikit. Terus apa tadi masalahnya satu lagi? Satu lagi masalahnya apa tadi? Department ID belt is required. Jadi masalahnya ID-nya itu nggak kekirim ke database-nya. Atau kemungkinan bentar. Ada. Mana ya? Mana? Hmm, ini nih. Di sini belum kita kasih wire, teman-teman. Kita kasih wire ke wire model ke properti departemen yang ada di jabatan indeks. Nah, iya benar. Sekarang kita coba lagi pendidikan SD, nama jabatan kepala sekolah, kepala sekolah misal ya, gaji pokoknya ada 5 juta. Oke, sip. Kita simpan. Oke, tersimpannya jabatan berhasil dibuat. PD SD pendidikan jabatan kepala sekolah gaji pokok 5 juta. Sekarang coba kita edit ya, kita edit pilih departemen. Kok pilih departemen lagi? Coba kalau kita pilih departemen lagi, harusnya kan ada value value asal. Iya nggak sih? Atau dia otomatis kesimpan? Oh, kan, bener toh. Departemen ID ini, kalau dicontohnya gimana? Kalau dicontohnya? Oh, bentar. Batal. Nanti kita login lagi ya. Admin at sekolah.com password kayak gitu. Login. Memproses. Kalau kita ke edit jabatan, ada toh? Berarti kita salah. Kita belum kasih value-nya. Kita belum kasih value. Nah, kita sudah kasih value kok. Di jabatan indeks ya. Ini kan ada value nih. Option value berdasarkan ID. Lah, bener. Karena di sininya ada, berarti kita coba cari di jabatan indeks. Yang ngurus apa ya? Dia kan diurus sama store ya. Dia diurus sama store. Coba di bagian store ada yang salah nggak? Kita di bagian update. Di bagian edit kita cek ID departemen. Oh, ini kurang R. Departemen ini departemen teman-teman. Bagian sini ya kasih R. Soalnya di jabatan indeksnya sudah ada value, harusnya ada value-nya. Sekarang kita coba cek. Out. Admin at sekolah.com password login memproses di bagian tutup ya, ini jabatan manajemen jabatan. Saya coba edit, jadi kan belum bisa edit doang ya. Edit. Oke, muncul nih sekarang. Coba di bagian sini ya. Edit, muncul lah sekarang. Kepala sekolah 1, simpan. Oke, jadi kepala sekolah 1 kita edit lagi jadi kepala sekolah kosong.
Simpan. Nah, sekarang coba tambah jabatan buat dihapus. Teknologi informasi yang dihapus apa ya? HTML developer. HTML developer gajinya misal 1 M. Itu berapa itu banyak? Oke nih. Ini kita hapus. Oke, kehapus ya. Jabatan berhasil dihapus. Sip. Kita sudah selesai dengan manajemen jabatan.